Alhamdulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hikmah dan berkah yang Allah berikan kita bisa berkumpul dan kita bisa belajar di dalam kelas yang sangat dingin. Belum dimulai, mari kita berdoa sebelum belajar. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai materi kita, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Wah, masih Pak. Yang pertama adalah Mbak Putri ya. Hadir Pak. Siti Nurrohmah. Hadir. Layanan Nurrohmah. Hadir. Syarwa. Hadir. Nur Faiz. Faridudin. Isnaini. Enggar. Muhtar. Bayu. Rohman. Alvin. Syarifah. Fitri. Sakit Pak. Sakit apa ini Fitri? Kurang tahu Pak. Dika. Baik, langsung materi ya. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Mengulik sedikit minggu kemarin kita belajar tentang apa kemarin? Ada yang tahu nggak? Nggak. Lupa. Ada baru kemarin loh. Maaf Pak. Baik, kita akan belajar tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi cobaan. Teman-teman di sini pasti pernah mengalami ya ujian, cobaan yang diturunkan dari Allah. Ya, hampir setiap hari. Tetapi Anda mengeluh nggak? Mengeluh pasti Pak, tapi lebih. Kalau Mas Rahman? Nggak pernah mengeluh, tapi pernah mendapat cobaan, ujian? Nggak pernah. Karena saya menghadapi semuanya dengan ikhlas, tidak Masya Allah. Kita akan belajar apa itu cobaan. Tentunya pengertiannya, terus bagaimana cobaan itu, terus langkah-langkah kita dalam menghadapi cobaan itu bagaimana. Nah, yang pertama adalah pengertian cobaan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti cobaan adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji ketabahan, iman, dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam merupakan bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Nah, tingkatan cobaan dalam Islam diterima dengan sesuai tingkat kesalehan individu. Jika iman kita kuat, maka cobaan kita juga kuat, juga lebih semakin besar. Nah, jika iman kita lemah, maka cobaan kita juga semakin ringan. Jadi sudah disesuaikan kadarnya oleh Allah. Lanjut. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nanti Bapak bacakan ayatnya, kalian tirukan ya. Ya, Pak. Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ayatnya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maksud dari buah-buahan ini ada yang paham enggak apa? Makanan. Benar, makanan ya, bukan buah-buah sayur yang ada di pasar itu ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bukan. Nah, jadi kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang yang meninggal saja, tapi yang Ditimpa musibah. yang ya bisa ditimpa musibah atau diberikan cobaan atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, sekarang kita lanjut ke kosakata atau mufradat dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tadi ya. Tirukan Bapak ya. Ya, Pak. Al-khawfi Al-khawfi. Al-khawfi Al-khawfi. Al-khawfi Al-khawfi. Ketakutan Ketakutan. Ketakutan Ketakutan. Al-ju'i Al-ju'i. Al-ju'i Al-ju'i. Kelaparan Kelaparan. Kelaparan Kelaparan. Asobathum Asobathum. Asobathum Asobathum. Mereka ditimpa Mereka ditimpa. Mereka ditimpa Mereka ditimpa. Al-muhtadun Al-muhtadun. Al-muhtadun Al-muhtadun. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Terima kasih. Lanjut, nah ini isi kandungan. Sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah ini bahan makanan ini ya, yang dimaksud oleh buat lain tadi. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahu uji. Bapak sekarang ingin tanya ya pada kalian. Di sini ada yang sudah bekerja? Enggak, masih Ya. Jadi masih hidup gitu.
dengan orang tua ya. Iya, Pak. Nah, Pak ingin tanya, bagaimana jika suatu saat nanti ya, mungkin ya semoga tidak ya. Bagaimana kalian jika tertimpa musibah, tertimpa dengan gitu mas, tertimpa cobaan. Contohnya ya, kalian diberikan ujian, cobaan. Nah, kalian itu semisal mempunyai uang 500.000 di dompet. Nah, jika kalian mendapatkan ujian, semisal uang itu bilang 300.000, padahal itu untuk membayar uang sekolah kalian. Nah, bagaimana caranya kalian menghadapi ujian tersebut, Mas? Tidak menolak jalan uang. Yang pertama adalah sabar atas apa yang Allah berikan. Kemudian nanti selanjutnya untuk pembayaran itu ya dari pinjaman atau sebagainya. Makanya kalau ya mungkin pulau saja ya. Persyaratan uangnya dijelaskan. Mungkin kita lebih bisa berpikir positif dulu ya sebelum kita mengeluh, dan kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena kita kehilangan uang cuma 300.000. Misal uang 500.000 kok bilang 300 ya. Alhamdulillah masih ada 200.000, belum bilang semuanya. Tetap bersyukur dan tetap berpikir positif. Kalau bahasa Jawanya sih penting gitu. Padahal kita kan sudah mendungan aja di dalam hati. Lanjut. Nah, ini beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu yang tidak disenangi. Yang pertama ada musibah. Musibah ini kejadian menyakitkan dan menyedihkan, serta merugikan yang menimpa seseorang. Maksud dari musibah ini yaitu ada campur tangan dari manusia ya. Jadi ketika manusia berbuat kejahatan di alam, di bumi ini, mungkin Allah akan menurunkan musibah. Nah, yang kedua bala, sesuatu musibah yang diturunkan oleh Allah tanpa campur tangan makhluk. Jadi tidak ada campur tangan satupun makhluk. Jadi ketika Allah menurunkan bala, ya kun fayakun langsung dor gitu. Yang ketiga fitnah, penyebaran berita dusta atau kebohongan, bahkan mengada-ngada kemudian merugikan orang lain. Nah, ini mungkin kalian sudah paham semua yang antara ketiga ini. Lanjut. Nah, ini ada sebuah hadis dari Ustaz. Mungkin Mas Mukhtar bisa dibaca. Hadis Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. An Mus'ab bin Sa'ad an-Nabi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal fa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana bihi riqatan tubuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'atun rawahu Tirmidzi. Terima kasih untuk Mas Mukhtar. Artinya kita akan bacakan ya dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi,
Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya lebih kuat atau kokoh, semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi kalau teman-teman setiap hari ya diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah, itu jangan mengeluh, karena Allah itu tahu kalian itu imannya, ketabahannya itu kuat. Justru yang tidak pernah diberi cobaan, tidak pernah diberi ujian, itu yang harus dipertanyakan. Karena mungkin itu mungkin itu imannya sedikit kurang atau belum kuat agamanya. Yang seperti yang dijelaskan oleh hadis riwayat dari Mus'ab bin Sa'id ini. Nah, ini kosakata lagi ya kita. Nanti terima Bapak ya. Ya. Teman-teman. Ya. Nanti terima ya. Iya. Asyaddu. Paling berat. Balaan. Cobaan. Al-amsalu. Semisal. Rikotun. Lemah atau ringan. Sulban. Kokoh. Khoti'atun. Kesalahan atau dosa. Terima kasih. Hadisnya, ya ini penjelasan hadis. Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang yang mendapatkan ujian dan cobaan, namun demikian setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diperlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat, kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan juga akan ringan. Begitulah Allah secara adil memperlakukan ujian dan cobaan. Sudah paham ya? Dah. Nah, ini yang terakhir, ada cara menghadapi cobaan dari Allah. Yang pertama adalah perluas kesabaran dan hadapilah cobaannya. Mungkin gimana? 2, 3 bisa dijelaskan. Nomor 1, perluas kesabaran dan hadapilah cobaannya. Belum tahu? Belum tahu. Ya, jadi jika Mbak Dika diberikan cobaan ya, semisal cobaan atau ujian dari Allah, tetap perluas kesabaran panjenengan. Tetap hadapilah cobaan dengan sabar dan bersyukur, dan tetap berpikir positif. Yang kedua, jangan terlalu overthinking. Yaitu yang tadi ya, tetap berpikir positif, tetap husnuzan tetap husnuzan aja selasa Allah. Karena ya tadi semakin berat cobaan, jadi semakin kuat agama kita, semakin kuat iman kita. Yang ketiga ada jalani kehidupan dengan apa adanya. Ya udah, kita hidup sederhana saja. Jika mendapatkan cobaan ya kita cobai. Maksudnya kita jalani dan kita coba jalan dulu. Tak lama-lama selesai sendiri cobaannya atau ujiannya. Nah, yang keempat ini bersyukur. Tadi ya, contohnya mungkin kita kan kalau ke sekolah ada yang naik sepeda, ada yang naik motor ya. Nah, terus pada saat kita ke sekolah, tiba-tiba sepeda kita ban depannya meletus. Nah, terus kita mengeceknya. Nah, itu kita nih jangan mengeluh dulu ya. Ini
atau jangan langsung berkata-kata kasar. Jangan. Kita itu harus tetap bersyukur. Alhamdulillah. Untuk cuma ban depan ya. Kita lihat ban belakang. Apakah betul juga? Ya, ternyata tidak. Kita harus tetap bersyukur. Itu tadi. Yang kelima, tidak masalah jika sesekali mengeluh. Maksudnya adalah ketika kita ya diberi cobaan ujian, nggak masalah lah kita sesekali mengeluh, tapi mengeluhnya itu tentang masalahnya ya, bukan masalah tentang ya Allah, kenapa sih aku diberi cobaan terus? Apakah ada niat jahat atau ada yang jangan ya, jangan. Tetap ya mengeluhnya itu mengeluhnya yang baik-baik saja, tapi jangan berkali-kali karena nanti kita malah menunjukkan keluh kesah terus terhadap diri kita. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, kita refleksi ya, mengulas kembali tadi. Tadi kita belajar tentang coba semuanya dong, jangan terus tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dijelaskan tentang apa selain cobaan ya. Berarti positif. Ketika diberi cobaan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ketika maksudnya cara menghadapi cobaan yang kalian ingat tadi apa? Bersyukur aja. Jangan tinggi. Jangan terlalu overthinking ya. Dan Tidak mengeluh. tangan untuk kita. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa. Alhamdulillah, membaca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat. Hati-hati ya di jalan saat pulang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.